Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Senang rasanya saya Feni bisa kembali jumpa Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, malam hari yang pasti Anda sudah lelah bekerja dari aktivitas yang padat merayap. Nah, saatnya Anda juga refresh nih dengan segala aktivitas yang ada, sambil juga mengungkapkan keinginan hati. Kalau mengungkapkan keinginan hati, pastinya nih sih ada hal-hal tersendiri yang harus diperhatikan, termasuk juga di soal budaya yang sekarang perlu diperhatikan keberadaannya dari yang sudah mahir, istilahnya nih sudah profesional, ada yang masih baru bergelut juga di bidangnya, ada yang masih mahasiswa juga atau mahasiswi yang sekarang juga ingin sekali belajar budaya itu seperti apa, karena budaya itu banyak ragamnya, banyak peristiwanya, dan yang pastinya kita harus tanya dengan pakarnya yang malam hari ini juga sudah stay tune di studionya RRI Pro 1 di RRI Net ya. Nah, kita sapa beliau dulu. Halo, assalamualaikum Saf Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Maaf suara agak terganggu suara. Wah, ini berarti kondisi capek ya, habis pulang capek dari perjalanan kayaknya. Entah bagaimana, memang orang-orang pengacara semacam ini. Jadi pengangguran mencari acara. Jangan merendahkan gitulah Sam Anton. Jadi beliau ini adalah budayawan yang pastinya sih banyak dari segudang aktivitas. Buktinya aja sampai capek-capek beliau rela ya datang ke studionya RRI Net ini dari Jakarta, bukan begitu? Di beberapa hari yang lalu. Memang kurang sehat barangnya lalu. Kemarin lusa kurang sehat. Memang sudah fisik kan sudah usia hampir 70 kan sudah. Luar biasa, tapi masih awet muda kayak 40-an gitu ya. Iya dulu. Oke. Iya. Ini baru saja dapat berita juga, informasi juga dari Jakarta itu ngapain nih, Saf Anton? Oh, Tempori ya, memang kita dapat satu penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Badan Bahasa Pusat. Ya, memang ada sejumlah para sastrawan, para penyair di Indonesia. Iya. Sumeneb kebetulan dapat tiga penghargaan. Saya sebagai penyair usia sudah berjalan 40 tahun dalam proses kreatif. Kemudian Dezawa Imron dengan proses kreatif 50 tahun dan lagi salah satu komunitas yang ada di Sumeneb ya di komunitas Kampung Jerami itu dapat penghargaan. Masya Allah. Jadi 3 orang sastrawan budayawan juga yang dari Sumeneb yang mendapatkan di nasional ini, luar biasa. Jawa Timur 11 kalau tidak salah. Jawa Timur 11 orang sendiri, 3 diantaranya dari Sumeneb ya. Kayaknya paling banyak ya. Memang di sini gudangnya seniman gitu ya, luar biasa. Nah, kalau Chef Anton, siapa sih yang nggak kenal beliau ya, sudah melanglang buana, bisa dikatakan sih juga karya-karyanya insya Allah luar biasa sekali ya Chef Anton ya. Banyak menghibur, banyak menginspirasi juga. Nah, yang mau ditanyakan juga nih dari fenomena komunitas di masyarakat. Nah, pastinya nih tidak terlepas juga dengan seni dan budaya Chef Anton ya. Tapi sebelum itu, kita juga harus kenalan nih dengan Chef Anton ini. Dulu sudah tergabung di komunitas dari pendiri langsung ya Chef ya? Iya. Apa saja dulu yang pernah didirikan itu? Saya mulai bergerak itu tahun 79 udah ya. Kemudian diawali tahun 83 saya mendirikan bengkel seni Primadona Sumeneb yang berkantor di Jalan Sudirman sana. Memang banyak melahirkan para seniman banyak, termasuk mungkin kalau dengar kita dari personal Topaz rock band grup band Sumeneb itu memang lahir dari sana. Dari bengkel seni Primadona ini ya. Akhirnya kemudian ada lagi saya bentuk Sanggar Mayang. Itu komunitas bagi siswa-siswa untuk belajar kesastraan. Kemudian saya bentuk lagi ke Surabaya tahun 82. Di Surabaya bentuk Sanggar Teater Nanggala, itu teater khusus. Kemudian saya juga bentuk
jaringan seniman Sumenep juga termasuk Sanggar Kembara juga. Sanggar Kembara juga. Iya, Kembara. Ini didirikannya di Sumenep juga ya? Sumenep ya. Ada pernah mendirikan forum bias, forum kajian sastra budaya. Itu yang cukup menarik, itu memang banyak melahirkan para penulis sastrawan di Sumenep itu. Kemudian saya mendirikan penggagas berdirinya Dewan Kesenian Sumenep, yang kebetulan saya sebagai ketua umumnya waktu itu tahun 2000 sampai 2005. Wah, 5 tahun ya menjabat memang masa di Dewan Ketua Umum ini ya. Oke. Iya. Nah, ini dari ke semuanya gitu ya. Ini kan komunitas yang digagas itu tidak gampang gitu ya. Iya, jadi betul. membutuhkan tenaga ekstra, pikiran dan finansial yang cukup juga gitu ya. Betul. Nah, gimana nih Saf Anton melihat juga dari kacamata Saf Anton yang sudah dibentuk komunitas-komunitas ini mengalami pasang surut atau seperti apa nih ke depannya? Iya, begini. Kecenderungan komunitas itu dalam satu gerakannya itu lebih condong ke kemandirian dari cycle fighting dari pendirinya, penggagasnya. Makanya komunitas kebanyakan, apalagi hal berkaitan dengan kreativitas, mungkin dalam bidang kesenian, dalam bidang lukis, sastra, musik, kesenian tari dan sebagainya, itu memang dibutuhkan tokoh sentral untuk menggerakkan. Makanya kebanyakan dan umumnya para komunitas penanggung jawab atau ketua komunitas itu memang orang-orang yang punya kemampuan seperti itu, termasuk merangkap manajemen sekaligus kreator atau pelatih dari karya itu. Jadi semuanya harus multifungsi ya, tidak serta-merta melulu ini saya yang gagas tapi kamu yang ini. Jadi kecenderungan gitu tidak ya? lahir. Keberangkatan komunitas lahir dari gesekan kecil ya, berapa orang ngumpul-ngumpul berbincang masalah kesenangan pribadinya seperti apa dan sebagainya. Akhirnya benar-benar dia berkumpul dan membentuklah satu komunitas. Kecenderungan itu secara spontan. Itu komunitas apapun semacam itu. Jadi tidak terlepas dari komunitas yang pastinya sih dari diri sendiri untuk orang lain juga ada gesekan-gesekan tertentu gitu ya. Dari intern terutama yang lebih banyak gitu ya. Memang komunitas kan gitu. Komunitas itu sekumpulan orang-orang yang punya kepentingan bersama. Entah dalam minat, dalam karya, mungkin dalam keinginan bersama hingga melahirkan satu kesepakatan. Di situ komunitas akan terjadi. Tapi komunitas mungkin orang-orang selama ini kan ada salah paham tentang apa organisasi atau komunitas. Saya begini, kalau kita bagikan komunitas ada tiga bentuk ya. Mungkin yang minimal 3 bentuk. Yang pertama yang formal. Komunitas formal itu yang cenderung pada bentuk organisasi formal. Seperti organisasi, mungkin salah satu contoh Rumah Literasi Sumenep itu organisasi, bukan komunitas. Ya. Organisasi memang punya struktur, punya beban tanggung jawab dalam kegiatan, termasuk beban masalah anggaran dan sebagainya. Atau mungkin organisasi yang lain. Itu yang formal ya, yang formal. Itu sebenarnya bagian dari komunitas, tapi lebih condong ke manajemen yang lebih formal. Ada lagi kita sebut komunitas internal, informal. Mungkin komunitas dan keluarga, perkumpulan keluarga, ya mungkin bin atau bani-bani itu ini. Itu juga komunitas ya. Yang keluarga komunitas itu informal, ataupun perkumpulan pengajian, musalawatan, yasinan, itu komunitas. Tapi informal. Mereka berikat karena memang punya nilai di dalamnya. Ada lagi yang paling sekarang ini komunitas yang non formal. Ini yang jadi satu pertanyaan, kecenderungan orang-orang banyak terbebani oleh bagaimana melanjutkan komunitas ini. Fenomenanya seperti itu. Nah, contoh misal, ini kan karena kalau kita perhatikan ya kan banyak sekarang ini. Komunitas bertahan berulang, muncul hilang kan, muncul lagi, hilang lagi. 2-3 tahun udah selesai ya. Ini masalah saya sebut semacam itu. Jadi kalau memang ada komunitas berlangsung selama 2 tahun, itu sudah biasa. Tapi kalau lebih dari 2 tahun itu luar biasa. Apa masalahnya? Begini, saya pernah menelaah atau menelusuri beberapa komunitas. Ini saya samakan dengan ini. Mungkin dalam satu bidang jasa, kerja jasa, mungkin komputer, penjahit dan sebagainya. Yang pertama orang belajar masuk sana, yang pertama dia ingin terjun ke sana, belajar. Jangan sampai bosan-bosan untuk belajar meskipun sudah ada di komunitas itu ya, Sapanton ya. Kemudian yang kedua, berkarya. Tahun pertama belajar, tahun kedua berkarya, tahun ketiga biasanya membentuk sendiri. Gitu
itu ya, pengalaman yang sudah pengalaman ini ya? Memang saya sudah sampaikan kepada teman-teman. Kalau memang Iya. nanti anak buahmu sudah akan keluar, itu biarkan. Itu memang proses semacam itu. Kita nggak bisa nolak, nggak bisa. Menahan mereka. Nggak bisa. Ya semacam itu. Iya, seperti itu ya. Oke, dari fenomena ini pastinya menarik untuk ditelaah lebih lanjut ya. Iya, itu memang harus banyak pertimbangan. Oke. Tapi jangan kemana-mana nih, nanti kita masih bakal ngobrol lagi dengan Sob Anton ya. Pastikan Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Yang pasti Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui via YouTube di RRI Sumeneb.net. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga dibagikan linknya ke komunitas Sanak Keluarga Family. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran audio streaming kami di RRI Pro 1 Sumeneb. Masih dengan budayawan Madura, ada Pak Sob Anton yang sudah menerima penghargaan dan berbincang banyak gitu ya mengenai fenomena yang terjadi di lapangan hingga saat ini, tapi tidak bosan-bosan dan jangan pernah bosan untuk membicarakan tentang budaya ini karena luas sekali artinya gitu ya. Kita bicara di sini juga termasuk dalam budaya ya. Iya, memang komunikasi kita kan. Komunikasi ya. Komunitas cuma terbatas untuk dua orang. Itu ya. Oke, siap. Ini kita akan terjadi interaksi, komunikasi. Akhirnya ya sebut saja komunitas gitu loh. Komunitas juga ini ya. Iya, siap Pak. Nah, dari Bengkel Sri Primadona, Sanggar Mayang, ada juga Teater Nanggala, Jaringan Seniman Sumeneb, Forum Bias, dan pendiri juga Ketua Umum Dewan Kesenian Sumeneb. Itu yang paling lama menjabat, itu paling lama juga di komunitas yang Sob Anton bikin. Saya menyadari mulai awal, saya tidak ingin satu komunitas berlangsung lebih dari 2 tahun. Memang sudah konsep saya mulai dulu seperti itu. Kita pahami, kita nggak mungkin mengekang dari para aktivis komunitas itu, nggak bisa mengekang. Memang kalau memang sampai 5 tahun di Dewan Kesenian itu memang karena proses masanya memang 5 tahun sesuai dengan aturan. Itu pun banyak persoalan muncul. Tidak bisa bertahan 5 tahun full. Kalau tidak salah 3 tahun itu sudah hilang musnah karena memang banyak masalah yang kita hadapi. Tapi jangan khawatir, nanti bakal timbul lebih banyak lagi ya. Iya, memang harus seperti itu. Oke. Di Forum Bias pun waktu itu saya memang menyarankan kita akan bertahan cukup 2 tahun. Kenapa? Memang kita setelah mereka berkomunikasi, berkumpul dari beberapa unsur dan dari beberapa latar belakang keilmuan, pendidikan dan sebagainya, atau kepentingan dan sebagainya, silakan Anda buat komunitas sendiri. Dan itu berhasil juga? Berhasil, memang harus gitu. Menciptakan banyak juga, sastrawan, budayawan juga di dalamnya meskipun dalam tahap belajar hingga saat ini. Bahkan Forum Bias itu paling fenomenal ya. Forum Bias itu banyak melahirkan bukan satu proses pendidikan, bukan ya, dalam komunikasi gitu loh. Komunikasi banyak, bahkan kita sudah bukan hanya lahir dari komunitas Forum Biasnya saja, bahkan kita jalan keluar untuk membentuk komunitas yang lain. Dulu RRI saya gitu. Iya. Terus terang saya menyiarkan ngasuh di RRI di sini di Pro 1. Saya kan di Pro 1 dulu seperti kalau pencapir. Kita bentuk komunitas di masyarakat, bentuk kelompok pendengar. Ya kita wacanakan di sini di radio. Kemudian mereka mendiskusikan. Akhirnya hari Minggu berikutnya saya datang untuk mendiskusikan lebih jauh lagi tentang karya. Dan itu pun berhasil ya. Berhasil. Banyak ya yang mengikuti. Bahkan di pelosok-pelosok ya. dulu di pelosok memang kecenderungan radio kan jadi unggulan. Belajar sama ahlinya. Oke. Tapi jangan terus bosan untuk mengembangkan komunitas-komunitas yang ada ya, Sob Anton, dari adik-adik yang sudah
pastinya nih butuh arahan, butuh masukan juga dari Chef Anton. Apa yang perlu diperhatikan dari komunitas yang sekarang sedang berkembang khususnya di seni dan budaya nih Chef Anton? Ya memang kesan dulu begini kan, kita sudah hampir semua lembaga pendidikan punya komunitasnya mana sanggar atau aktivis apa gitu namanya tersalah. Dulu kan disebut sanggar, sanggar apa di sekolah-sekolah ya, itu dulu kan ada, bahkan tingkat SD, bahkan SMA pun banyak sanggar-sanggar yang jadikan bentuk kegiatan ekstra. Dan sekarang kan cenderung kan sudah mulai hilang. Ini person-person apa ini yang barangkali karena fenomena ini sudah mulai menghilangkan komunikasi yang akan membahayakan pada komunikasi antar warga, antar manusia sendiri. Contoh kita langsung ya, penyebab kalau memang kita dulu belajar dari pengalaman, mungkin dulu waktu masyarakat atau mungkin anak muda kan banyak nonton TV di satu tempat di kelurahan. Masih belum ada HP ya? Belum apa, ya? di pendopo itu kan ada dulu kan, atau mungkin di rumah camat, di rumah kepala desa TV ini kumpul untuk nonton bareng. Tapi berikutnya sudah perubahan-perubahan, mereka di rumah-rumah punya TV, numpang ke tetangga. Kemudian sudah mereka enggak semua sudah hilang semua. Itu komunikasi kan sudah menghilang. Itu kan komunitas. Jadi masalah komunikasi sudah meluntur. Ya meluntur itu akhirnya sama dengan itu ya. Ya, akhirnya apa? Ini dari kita kecenderungan dari masyarakat kita yang terlalu bergantung pada teknologi, lupa pada interaksi sosialnya. Iya. Seharusnya interaksi sosialnya kita pertahankan. Itu yang sosial antar warga, antar pribadi, ya. Jangan sampai sendiri-sendiri meskipun ikut komunitas sibuk dengan dunia sendiri. Gitu ya. Itu memang fenomenanya sekarang seperti itu kah, Sof? Oh, kuat sekali. Oh iya. Kuat sekali. Contoh misal, memang kadang-kadang kalau kita lihat dalam satu bentuk acara mungkin seminar, hal-hal berkaitan dengan seni budaya atau dengan pelatihan, workshop dan sebagainya, itu memang kecenderungan banyak yang hadir. Kecenderungan masyarakat kita kecenderungan anak muda kita tapi ketika sudah mulai berproses atau mungkin sudah mulai komunikasi sudah mulai lemah antar satu dengan yang lain, akhirnya tidak bisa menghasilkan apa-apa, menghilang begitu saja. Ada fenomena menarik sebenarnya. Kalau ada acara semacam itu kecenderungan perempuan paling dominan. Masa? Saya mau perhatikan 70% dari semua yang perempuan ya. Cuma masalahnya kenapa perempuan menghilang setelah itu. Soalnya kita harapkan itu komunikasi interaksi dalam proses ini perempuan jadi andalan, tapi ternyata menghilang. PHP perempuan ya, pemberi harapan palsu. Memang itu mungkin karena memang kondisi sosial perempuan kan memang lebih disibukkan kayaknya oleh kepentingan di luar itu. Itu fenomenanya meskipun di seni dan budaya perempuan juga seperti itu ya, lebih gampang masuk dan juga gampang menghilang ya dari apalagi fenomena komunitas ya. Dihalangi aku dibatasi oleh suami. Kalau suami barangkali kalau laki-laki masih leluasa bergerak. Itu atau mungkin kecenderungan dari kodrat sendiri, hamil dan sebagainya itu kan itu sudah penghalang sedikit penghalang sudah hilang dari komunitas ini ya. Jadi kecenderungan justru kepekaan dalam berkesenian itu perempuan. Kepekaan memang naluri perempuan memang rasa yang paling dominan daripada harus berpikir tajam ya. Lebih banyak perasaannya jadi kesenian pas di kesenian pas. Makanya sekarang ini para penulis kebanyakan dari terutama khusus dalam bidang cerpen dari novel itu perempuan sekarang paling lebih banyak ya yang proses ya, awal sekarang ini perempuan. Oke. Nah, cara untuk agar supaya nih perempuan tetap bisa bertahan lah Chef Anton untuk di seni dan budaya ini, meskipun juga kodratnya jangan melupakan gitu. Apa yang harus diperhatikan gitu. Itu makanya komunitas sangat-sangat diperlukan. Kita harus terjun langsung komunitas, bukan segera nimbrung, tapi benar-benar berinteraksi. Kalau memang ada yang pertanyaan, tanyakan kepada komunitas. Kalau memang ada satu persoalan, tanyakan kepada komunitas. Kendala apapun komunitas akan beri jawaban. Sebab apa? Di situ ada sentral jadi tokoh sentral yang menjadikan dia mungkin jadi jembatan untuk bisa paham. Yang kedua, apapun kegiatan komunitas harus ikuti. Apapun kegiatan jangan bosan, jangan takut gitu ya. Jangan ragu, jangan apa sih tak ada umumnya itu. Makanya mindset itu harus kita hancurkan gitu loh. Padahal potensi di dalam dirinya itu luar biasa gitu ya. Begini, saya pernah bukan mempelajari, menganalisa pribadi gitu loh. Kecenderungan orang-orang itu punya potensi besar, ada ribuan potensi untuk dijadikan alat media dalam suatu ketika nanti kalau sudah proses. Jadi makanya saya tidak begitu respect
respect pada bakat. Bakat itu nantilah. Nanti ya. Yang penting potensi. Nomor 27 ya. Iya, nanti aja lah. Kalau potensi dulu. Ya, makanya jangan sekali-kali kalau memang punya ada yang berkomunikasi, terutama orang tua itu jangan dihalang-halangi. Jangan dihalangi, dibatasi ya. Mungkin contoh misal anak-anak senang menari, misal kemudian orang tua buat apa nari-nari, dan untungnya itu untuk kamu. Itu kan salah. Itu salah besar ya. Jadi makanya harus direspon gitu loh. Jadi jangan serta-merta nih keinginan kita harus diikuti, tapi bakat anak lah ya yang harus diperhatikan gitu. Makanya mengasahnya di mana? Ya di komunitas itu mengasahnya. Jadi kalau nanti sampai tidak terbentuk itu, nanti siapa yang akan meneruskan Syaf Anton, Dezawi Imron dan lain-lain? Insya Allah gitu ya? ada memang sekarang ini banyak kok lahir memang. Kalau kita lebih bidang sastra misalnya, bidang sastra itu memang ratusan sastrawan penyair yang ada di Sumeneb juga. Bahkan Sumeneb disebut-sebut sebagai gudangnya penyair, gudangnya penulis, itu banyak Sumeneb. Bahkan baru pernah tahun 94 saya pernah memproklamirkan bahwa Sumeneb sebagai barometer sastra di Jawa Timur. Wah, serius nih Syaf ya? Benar. Ya? 2016 pernah saya memproklamasikan juga ketika ada penerbitan buku itu, ada salah satu seorang penerbit dari Jogja kemudian datang ke Sumeneb untuk menerbitkan buku puisi se-Indonesia, buku puisi dari Madura yang untuk sastraan mudanya, untuk penyair mudanya. Ada mungkin ratusan penyair terbit, kemudian kita proklamirkan bahwa Sumeneb sebagai barometer sastra di Indonesia. Itu memang gitu. Barometernya dari Sumeneb sendiri memang barometer gitu ya. Itu yang paling harus makanya sekarang ini kalau memang ada para penyair yang terkenal di Jakarta orang Sumeneb itu rata-rata. Ternyata orang daerah dari Sumeneb sendiri ya. Dan kebanggaan kita. Mereka mengakui loh, tidak menafikan diri bahwa saya orang Sumeneb, penyair Sumeneb yang ada di Jakarta dan sebagainya. Banyak sebagai tokoh sana. Itulah mereka membuat komunitas. Dia bertahan dengan komunitasnya. Jadi di sini juga harus seperti itu. Harus bertahan dengan identitas di komunitasnya. Iya, di komunitasnya. Gitu ya, Oke, nanti kita juga masih butuh harapan ke depan untuk komunitas yang ada di Kabupaten Sumeneb gitu ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami. Menjawab tantangan era digitalisasi, RRI News memuat berita online up to date, menarik, dan terpercaya. Download sekarang di App Store maupun Play Store. RRI News. RRI News aja toh. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dah afdol rasanya kalau budayawan ini juga tidak memberikan statementnya ya mengenai budaya yang ada di Kabupaten Sumeneb ini. Nah, kalau melihat fenomena juga nih di Sumeneb, seperti apa nih sobat budaya yang sekarang terus harus dilestarikan? Ya, seharusnya memang seperti itu ya. Makanya di situ fungsi komunitas sangat vital sekali. Contoh komunitas yang selama ini kita perhatikan sangat fenomenal di masyarakat, tengah masyarakat, tentang adanya ludruk misalnya untuk tradisi ya. Kemudian ada lutur-lutur topeng dan sebagainya dan sebagainya, itu kan memang perlu perhatian secara serius. Dari pemerintah juga ya? Ya semuanya pihak. Saya tidak menuduh pemerintah itu memang semuanya. Makanya di situ komunitas masyarakat, lingkungan masyarakat harus ambil bagian. Masyarakat pun ya. Masyarakat juga, lingkungan juga ambil bagian untuk bisa membina dan mengembangkan. Nah, membina mengembangkan itu yang jadi satu persoalan yang kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Contoh, mengembangkan kesenian, membina kesenian itu kan bukan secara teknis, tapi bagaimana membina manajemennya, bagaimana cara menjualnya, manajemen waktu, uang dan manajemen ini kan memang kita harus punya. Kita dari komunitas seniman itu nggak punya apa-apa ya untuk bisa biaya untuk menghidupi kesenian itu tidak ya sangat sulit lah untuk bisa mendapatkan itu. Sudah merogoh kocek dalam sekali ya itu ya, makanya di manajemen berkesenian berkomunitas itu harus kita bangun. Bagaimana menjual hasil karya seni itu bisa sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Yang kedua tentang pengembangan. Tanpa kesenian, pembinaan tanpa pengembangan juga akan agak sedikit terganggu. Pengembangan bagaimana kita mengeksplorasi, memberikan satu pertunjukan kepada publik, masyarakat, sehingga masyarakat menikmati benar. Menikmati benar apa yang dikreasikan oleh para seniman itu. Seniman juga tanpa masyarakat, tanpa campur tangan orang yang banyak juga nggak bisa. Seniman tak bisa berdiri sendiri. Kan meskipun seniman sendiri bagian dari masyarakat, tapi sebagai kreator dia memang butuh untuk orang yang menyaksikan, membuktikan atau mungkin menilai seperti apa yang dia inginkan. Memang eksplorasi kesenian itu memang harus sampai kepada publik, kepada penikmatnya. Oke. Ya, kalau Saf Anton sendiri ini kan juga masih sangat-sangat aktif gitu ya, dari di rumah literasi sendiri ya punya atau juga sekarang juga masih nulis ya. Nulis tetap nulis. Kita untuk mempertahankan imajinasi aja. Saya kan punya website namanya Lontar Madura. Lontar Madura itu pernah saya buat itu tahun 2008, sudah puluhan tahun. Itu sudah memang lontarmadura.com, kemudian domainnya lontarmadura.com. Itu memang saya nulis tentang Madura semuanya. Tentang sejarah, tentang sastra, tentang tradisi. Dari Saf Anton sendiri yang teliti ya? Tidak mampu. Tulisan saya sudah habis di situ. Hampir 2000 tulisan saya. Referensi juga dari teman-teman seperti dari orang-orang yang ngirim, atau mungkin saya ngambil dari pihak-pihak yang kira-kira layak untuk dijadikan ini ya tulisan publikasi macam itu. Siap. Harapan juga ke depannya nanti harus seperti apa nih Saf Anton, komunitas khususnya di seni dan budaya yang ada di Kabupaten Sumeneb? Ya memang seharusnya memang gini, jangan sekali-kali kita mengeluh bahwa apa yang kita komunikasiin dengan teman-teman akan tidak berarti. Yang kita butuhkan dalam satu berkomunikasi dalam komunitas itu adalah proses lahir dan perkara pengembangan seperti apa tergantung nanti ke depan seperti apa. Yang penting kita belajar, kan komunitas tempat belajar, tempat berkeluh dan sebagainya. Dan proses itu kita butuhkan dalam komunitas. Jangan takut juga ya untuk mengeksplorasi yang ada di komunitas memang itu harus ya. Berani. Kalau ada yang gesekan sedikit di dalam komunitas ya itu pasti. Ya. Tapi insya Allah kalau memang komunitas kesenian itu bebas akan semacam itu. Karena kepentingan bersama-sama untuk meningkatkan mengembangkan bakat dan potensi kita untuk bisa lagi berkarya di luar, nanti saatnya di luar komunitas misal. Itu ya yang diharapkan dari seorang Saf Anton ke depannya ya. Oke, mungkin ada juga nih referensi yang nanti akan dibikin lagi komunitasnya, atau hanya sekedar untuk menjadi penasehat saja ke depannya di sana? Iya, usia saya kan sudah. Masih muda, masih banyak karya yang harus dibangun. Memang saya sering diminta untuk beri motivasi kepada komunitas, sering sekali. Bahkan beberapa waktu lalu saya mengumpulkan teman-teman untuk bicara tentang bincang tentang kebudayaan, tentang Madura di rumah saya. Tapi tamanya mereka kan biasanya malam hari, tiap malam minggu saya nggak mampu. Apalagi dari jam 9 sampai subuh itu kan berat, fisik nggak mampu untuk itu. Ya sudahlah, kalau nanti dulu biasa aja ya sebenarnya. Silakan kamu bentuk di rumah mana, saya datang aja gitu aja. Silakan kumpul-kumpul, saya datang aja. Penasehat ya. Iya, itu aja lah, sudah cukup. Dibutuhkan terus nih ya untuk nasihat ke depannya, untuk referensi-referensi nanti budaya Sumeneb juga harus lebih dikembangkan lagi yang pasti ya. Iya, ini lagi mumpung minta tolong ke pemerintah juga lah, ayolah perhatikan. Kita sebenarnya seniman terbuka untuk berkomunikasi. Konsep seniman lebih paham tentang pengembangan kesenian. Itu kita harapkan seperti pemerintah, terutama pemerintah yang membidangi dalam bidang ini misal. Itu saya pikir seniman siap untuk kerjasama, meskipun selama ini terus terang aja banyak kalangan mengeluh, terutama karena seniman mengeluh selalu dipinggirkan dari selama ini terjadi. Semoga diperhatikan untuk kedepannya. Iya, itu harapan. Masuk juga dalam kalender-kalender nanti kedepannya ya. Saya sudah bicara di media juga sampaikan kan sudah itu. Banyak ya sastrawan, budayawan yang muda-muda sekarang yang akan terus banyak sekali berkembang ya. Oke. Yang pasti sukses terus untuk Saf Anton dan amin, kawan-kawan ya. Ya. Dan terima kasih nih sudah jauh langsung datang ke studionya RRI Net ya. Sudah meluangkan waktunya untuk di malam hari ini. Tetap terus berkarya ya Saf Anton dan kawan-kawan. Dan yang pasti referensinya masih dibutuhkan juga untuk para junior-juniornya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum.
Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.